Dari sini semuanya sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kembali acungkan jempol kalian. Ayo diacungkan jempol kalian. Siap, terima kasih. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh masing-masing kepala program studi. Dan saat penyampaian materi oleh kepala program studi, ini akan dipandu oleh host kita atas nama Bapak Ruhi. Kepada beliau kami persilakan. Pada layar Zoom kalian masing-masing bisa kalian lihat ada gambar dari bapak-bapak yang ganteng atas nama Bapak Ruhi. Nama lengkapnya biar berkenalan sendiri begitu ya Pak? Coba saya tanya. Siap. Nama lengkapnya siapa Bapak? Oke, perkenalkan. Nama saya Ahmad Nur Ruhi. Nama lengkapnya Ahmad Nur Ruhi. Oke, siap. Ya. Kalau saya baca di layar nih Pak, ada SPD. Apa itu SPD Pak? Bukan sepeda motor ya. Oh bukan, ya apa itu Pak? SPD ini singkatan dari Sarjana Pendidikan. Oh Sarjana Pendidikan. Nah, ya. Bapak lahir di mana Bapak? Saya kelahiran Malang. Tanggal 22 bulan Desember tahun 1998. Oke, siap. Ini dicatat ya, barangkali nanti ada kuis berapa usia Bapak Ruhi kali hari ini gitu ya, jadi harus dicatat. Kemudian alamatnya di mana Bapak? Saya bertempat tinggal di Kebonsari, Jalan Raya Kebonsari, ya. Jalan Kamboja, masuk 100 meter. Oke, Jalan Kamboja masuk 100 meter. Siap. Bapak ngajar apa Bapak di SMK Nusna Ampel? Untuk mata pelajaran yang saya ampu sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi saya juga dimintai tolong untuk mengampu mata pelajaran seni budaya yang di kelas 10. Jadi nanti anak-anak TSM ketemu saya seni budaya. Siap, berarti multi talent sekali nih Bapak Ruhi. Baik Bapak, untuk selanjutnya waktu 30 menit kami berikan kepada Bapak. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Lia. Oke, sebelumnya kita tata dulu hadiahnya Bu, biar menarik. Iya, ini surprise dari Pak Kepala Prodi Teknik Sepeda Motor. Berarti harus benar-benar semangat ini ya Pak? Iya, ini harus lebih semangat dari kemarin. Kita tata dulu, terus rajin. Biar lebih menarik. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dan berbincang-bincang dengan Kepala Prodi Program Teknik Sepeda Motor dan Kepala Prodi Teknik Kendaraan Ringan. Yang di sini langsung akan kita panggil Bapak Rizky dari Teknik Sepeda Motor. Nah, ini luar biasa sekali Pak Rizky. Ini mikrofonnya Pak Rizky. Langsung saja. Nah, yang kedua, kita akan kedatangan seorang kepala prodi dari Teknik Kendaraan Ringan, Abah Samsul. Nah, jadi perlu kalian ketahui di sini sudah ada Pak Rizky. Nanti kita akan kenalan dengan Pak Rizky dan Abah Samsul juga. Ada mikrofon satu lagi. Oke, gantian aja kalau gitu. Oke, nah, Bapak, apa kabar? Sehat Bapak? Kemudian Pak sehat? Nah, monggo diperkenalkan untuk duduk Bapak. Nah, kita kenalan dulu. Slide-nya Abah Samsul ini. Slide-nya Abah Samsul, monggo. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih
atas waktunya Pak Ruki berikan kepada kami berdua. Selamat datang kepada calon siswa-siswi jurusan TKR TSM. Perkenalkan, saya Kepala Program Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, nama Bapak Samsul Arifin. Tempat tanggal lahir Malang. Tempat tanggal lahir Malang 29 September 1971. Pas 50 tahun saya sekarang. Alhamdulillah. Ya. Pak Rizky mungkin. Boleh dilanjut ke Pak Rizky, langsung saja. Biar Ya. lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk calon-calon siswa ya. Oh ya, sudah resmi siswa Pak ya. Sudah siswa ya. Ya, saya nanti akan mendampingi kalian nanti di jurusan TBSM. Perkenalkan, nama saya Nurski Ramadhani, ya, tempat tanggal lahirnya di Malang 13 April 1988. Itu Pak Rudi. Bertempat tinggal di mana, Pak? Untuk domisili tempat tinggal saya di Dampit, Kabupaten Malang atau lebih dikenal Malang Selatan. Waduh, di Dampit Pak ya. Barangkali ada siswa-siswi dari Dampit. Angkat tangan, lambaikan tangan. Ada yang dari Dampit? Alhamdulillah, ternyata ada Pak. Ada itu. Dari Dampit, lambaikan tangan. Ada yang dari Dampit ini. Ada Munawi ada Pak. Oke, tidak usah berlama-lama Pak, langsung saja kita berbincang-bincang mengenai program masing-masing prodi. Nah, oke, monggo. Ditampilkan slide-nya untuk program studi teknik kendaraan ringan. Ditunggu sejenak. Sudah, oke. Nah, Pak, kira-kira nih Pak, untuk siswa baru. Nah, kira-kira pengertian dari prodi TKR sendiri itu apa sih Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Apa itu TKO atau singkatan dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif? Dulu sebelum ada nama ini, familiar dengan teknik otomotif. Ya, familiarnya itu. Tapi sekarang karena rumpunnya, paketnya di teknik otomotif itu banyak. Ada teknik kendaraan ringan otomotif, ada teknik dan bisnis sepeda motor, ada teknik alat berat, teknik bodi otomotif. Ya, jadi mulai kurikulum 2013 untuk maupun desa. Oke. Menarik sekali. Berarti pengertiannya nanti berhubungan sama mobil Pak ya, kemobilan. Oh iya. Nah, kalau Pak Rizky, Pak, kira-kira kalau TSM itu bagaimana Pak pengertiannya? Apakah sama dengan TKR atau tidak? Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini nanti untuk TBSM ya, atau Teknik Bisnis Sepeda Motor, kita sebenarnya satu rumpun Bapak. Ya, jadi kita satu rumpun di teknik otomotif. Jika tadi Pak Samsul jelaskan istilahnya jadi mekanik di mobil, sedangkan di TBSM nanti adalah teknik sepeda motor roda 2 gitu. Jadi istilahnya saudara tua. Itu perbedaan dari TKR dan TBSM ya. Berarti satu rumpun tapi masih berbeda, Pak. Jadi beda penanganan. Untuk TKR nanti mencetak mekanik-mekanik mobil, nah, umumnya gitu Pak ya. Oh iya. Nah, sedangkan TBSM mencetak mekanik-mekanik sepeda motor. Nah itu, jadi yang di rumah, jadi ada bedanya antara teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. Nah ini harus diperhatikan bedanya. Nah kalau untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira yang dipelajari itu apa saja sih Pak kalau di TKR? Ya, terima kasih. Jadi sama dengan SMK yang lain. Jadi di SMK itu ada muatan
nasional, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris seterusnya. Kemudian ada kelompok B, wilayah kewilayahan, itu nanti ada seni budaya dan penjaskes. Yang kita tekankan nanti adalah di peminatannya. Di peminatan ada di kelas 10 itu dasar otomotif, kita bekali anak-anak nanti di kelas 10 itu dasar-dasarnya. Dasar-dasar otomotif, dasar-dasar engine, dan seterusnya. Kelas 11 itu nanti yang kita belajar adalah perawatan, pemeliharaan servis, baik mobil maupun diesel. Nah, kelas 12-nya itu menginjak pada persiapan ujian LSP dan ujian UKK. Itu nanti materi yang kita tekankan, kita fokus adalah di analisa, troubleshooting apabila kerusakan-kerusakan pada kendaraan, itu nanti dipelajari di kelas 12. Nanti kita akan ada uji level, Pak. Uji level untuk menuju ke tingkat berikutnya. Jadi kelas 10 ke 11 ada uji level tentang pemeliharaan dasar-dasar motornya. Kelas 11 ke 12 kemudian ada uji level tentang perawatan, perbaikan maupun troubleshooting dari. Jadi jangan khawatir nanti di jurusan TKR nanti kita bekali Anda semuanya untuk menjadi mekanik handal. Terima kasih. Oh, Matan, siap. Pak, kalau di TKR ini sepertinya ada yang baru, Pak. Ini ada program KON. Apa ini, Pak, program KON? Ya, terima kasih, Pak. KON ini adalah program dari siswa-siswa putri, yaitu Kartini Otomotif Nusa. Kartini Otomotif Nusa. Ya, ini nanti ada program-program khusus, Pak, untuk yang di KON. Ya, ada perlakuan khusus, ada tambahan-tambahan materi khusus. Dan ini sebenarnya memang kami butuhkan, kami harapkan tidak siswa-siswa putra yang masuk di jurusan TKRU. Jadi kami bangga ada siswa-siswa putri yang masuk di TKRU. Ini pengalaman saya, pernah saya masuk di perusahaan ban. Perusahaan ban itu, saya ditawar gini, Pak, tolong saya diambilkan, dicarikan 2 anak jurusan TKR, perempuan. Ini tidak saya tes, tidak saya seperti yang lainnya. Langsung saya terima, posisinya adalah mandor di pabrik ban itu. Langsung posisi mandor? Langsung diterima. Saya ketemu langsung dengan manajer HRD-nya, Pak Samsul, saya minta 2 anak, 3 anak dari jurusan TKR yang perempuan, langsung saya terima. Alhamdulillah kemarin ada 2 anak yang TKR perubahan itu sekarang sudah semuanya bekerja, Pak, kerja di dunia otomotif. Terima kasih. Menarik sekali. Berarti ini khusus program untuk putri, Pak ya. Kartini Otomotif Nusa, Pak. Nah, kalau yang seperti tadi, Pak, kira-kira ada nggak sih, Pak, yang target yang mau diraih oleh TKR ini, Pak? Atau target kelulusannya seperti itu? Terima kasih, Pak Ruki. Jadi selama belajar anak 3 tahun di SMK Nusa ini, nanti diharapkan siswa ini lulus ahli dalam bidang perawatan, perbaikan, tune-up mobil konvensional. Karena sekarang masih ada mobil-mobil konvensional kan ya. Kemudian nanti anak-anak dibekali ahli dalam bidang perawatan, perbaikan, tune-up atau tune-up mesin injeksi. Yang sekarang semuanya sudah sebagian besar 2013 ke atas semuanya sekarang sudah injeksi. Ada diesel, dibekali diesel. Karena nanti anak-anak TKR bisa terjun ke perusahaan-perusahaan alat berat. Alat berat itu mesinnya semuanya mesin diesel. Ya, jadi itu. Kemudian anak-anak nanti akan dibekali tentang perawatan perbaikan chassis kendaraannya. Ada chassis, ada rem, kemudian ada dikelistrikannya. Nah, yang penting lagi nanti anak-anak ada tambahan 2 muatan lokal dari kejuruan, bukan muatan lokal dari kurikulum, muatan lokal dari kejuruan. Anak-anak akan ditambahkan tentang perawatan perbaikan sepeda motor. Jadi kami mengharapkan nanti di TKR ini ada TKR Plus. TKR Plus. Jadi
kita kelas 13, kelas 12 nanti akan ada tambahan yaitu perawatan perbaikan sepeda motor. Anak-anak bisa mobil dan bisa sepeda motor. Itu. Dan satu lagi nanti ditambah dengan program muatan lokal mengelas. Di PKK, produk kreatif kewirausahaan, ini nanti akan diajari tentang kelas. Karena prospek kelas ini juga besar sekali untuk wirausaha, pendidikan bengkel kelas. Ini ramai kalau kita anak-anak bisa mengahli dalam bidang kelas. Ini target kami di jurusan teknik kendaraan ikan Pak Rocky. Luar biasa. Berarti ada dua Pak ya. Tadi ada TKE Plus dan tambah lagi ngelas. Wah, ini memang diperlukan Pak ya, skill ngelas ini. Dilanjutkan slide yang berikutnya. Nah ini Pak, kalau sertifikasi ini bagaimana Pak di program teknik kendaraan ringan ini? Ya, terima kasih Pak Rocky. Jadi nanti akan ada sertifikasi, termasuk tadi yang saya sampaikan di kenaikan tingkat di akhir semester ada uji level. Uji level nanti akan kita keluarkan sertifikat yaitu skill passport. Skill passport adalah penunjang untuk syarat anak-anak ikuti ujian LSP itu. Sertifikasinya itu. Yang kedua, nanti anak-anak keluar lulus dari SMK jurusan TKRO, ada sertifikat magang industri selama 4 bulan yang dilakukan dengan BKL. Ya. Dan ada dua lagi sertifikat yaitu dari UKK, ujian kompetensi keahlian, yang ini semuanya SKNK akan dapat sertifikat ini. Yang tidak semua sekolah dapat adalah sertifikat uji LSP. Alhamdulillah di kita di SMK Nusa TKRO ini akan ada sertifikasi dari LSP. Kita sudah bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi dari Malik Jatim. Ada 4 nanti sertifikat yang bisa dipegang anak-anak ketika nanti anak-anak sudah selesai menjalankan studinya di jurusan TKRO. Okay. Menarik sekali. Berarti ada 4 sertifikat nanti yang bisa diperoleh oleh Anda sekalian kalau masuk ke program teknik kendaraan ringan. Di antaranya ada ada ujian kompetensi kenaikan kelas, kemudian praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Prospek atau peluang lulusan TKR, Pak. Nah, ini kira-kira bisa buka bengkel sendiri atau pribun, Pak? Ya, terima kasih. Jadi prospek lulusan TKR luar biasa. Ya, sekarang dengan pengguna kendaraan yang semakin banyak, sekarang sudah rata-rata semua orang itu sudah punya mobil, ya punya mobil. Dulu saya belum punya mobil, tahun-tahun 5-10 tahun kemarin, sekarang sudah punya mobil. Jadi teman-teman semuanya banyak sekarang sudah mobil, tetangga kita di rumah itu sudah banyak yang punya mobil. Jadi ini peluang besar dari jurusan TKR. Pertama, anak-anak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan otomotif yang bergengsi, ya, Astra, Daihatsu, Toyota dan seterusnya, perusahaan-perusahaan besar. Kemudian anak-anak bisa bekerja di ini luar biasa prospeknya. Anak-anak bisa menjadi guru SMK, ya. Jadi menjadi guru tamu, menjadi guru SMK. Jadi peluang kerja di jurusan teknik kendaraan ringan ini luar biasa. Maka kami harapkan kepada anak siswa-siswa yang akan masuk di jurusan TKR, tolong lebih belajarnya digiatkan lagi demi masa depan kalian semuanya. Ya, karena prospek di otomotif luar biasa. Ini juga agak apa ya Pak ya? Kan dunia ini semakin membutuhkan orang-orang yang berkompetensi di bidangnya. Iya. Nah, kalau kembali lagi ke KON, Pak, saya tertarik sekali dengan KON karena ini kan perempuan-perempuan. Nah, kira-kira prospek yang akan diperoleh untuk Kartini Otomotif Nusa ini apa sama dengan yang putra atau berbeda, Pak? Tadi sudah kami sampaikan, ya tadi di perusahaan ban itu butuh anak-anak bisa di perusahaan-perusahaan besar juga. Kemarin ada anak-anak yang namanya siapa itu ya, yang lulusan putri itu, Mitaul Jannah, itu kerja di perhubungan, Departemen Perhubungan.
bisa bekerja dari perusahaan-perusahaan yang saya sampaikan tadi itu. Jadi peluangnya besar sekali Pak, ya untuk jurusan TKR, baik perempuan maupun laki-lakinya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kita akan beranjak ke Pak Rizky sekarang. Satu Pak, Oh tinggal satu. ya, Oh, jadi perlu kami sampaikan kepada Anda semuanya bahwa anak-anak kami, anak-anak jurusan TKR sudah bekerja. Yang di slide itu betul. Ya, karena saya di sini 15 tahun nangani BKK. Ya, nangani BKK itu 15 tahun di sini. Itu anak-anak ada yang kerja di PT Pama, Persada Nusantara. Ini perusahaan pertambangan, batu bara di Jakarta. Ada yang di PT Trakindo, ada yang di PT Toyota Astra Motor. Ini pas waktunya Idul Fitri pulang, anak-anak itu ke rumah. Pak, saya jaga di sini, Pak. Betul itu. Ada yang di Daihatsu Motor, Daihatsu Astra Motor. Ada di Astra Automat, ya, di Jakarta, di Surabaya, dan di Malang. Kemudian di SIS, kemarin ini anak-anak sudah posisinya luar biasa ya, di SIS, di perusahaan pertambangan juga. Ada yang di PT Sampurna Agro, di PT PAL, Pengelasan. Ya, ada namanya anak alumni Salimat Soleh. Itu kemarin pulang hari raya ke rumah juga. Pak, saya diterima di PAL. Kemudian ada di Best Agro dan perusahaan-perusahaan bergengsi dan ternama yang ada di Indonesia. Itu, Pak. Itu. Wah, berarti profil lulusannya ini sudah tinggi-tinggi semua, Pak ya. Wah, paling akhir, paling akhir. maaf. Jadi kami ada kursus mengudi. Ini wajib diikuti oleh anak-anak jurusan TK otomotif. Ya, jadi anak-anak jurusan lain misalnya gak bisa nyopir, gak bisa nyopir, no problem. Tapi kalau anak otomotif wajib bisa nyopir. Ya, wajib bisa nyopir. Anak-anak yang kelas 10 ini yang mau kelas 11 itu sudah mulai pinter-pinter nyopir. Bisa praktek bisa parkir paralel, parkir seri, luar biasa. Ditanjakan nggak ada masalah. Ini memang diharapkan anak-anak otomotif harus bisa ngerti bagaimana injak pedal gas, injak pedal kopling, setengah kopling. Ini wajib. Ngetes rem, drive-nya rem, kemudian tes drivernya rem. Ya, yang perusahaan itu anak otomotif harus bisa harus bisa nyetir, harus bisa mengemudi. Untuk itu nanti akan disiapkan 4 mobil trainer untuk untuk latihan proses mengemudi. Terima kasih. Sudah Pak. Oke. Nah, berarti menarik sekali. Nanti kalian akan diajari kursus mengemudi. Nah, memang karena sehari-harinya akan berkenalan dengan mobil, ya harus bisa menyetir mobil. Nah, sekarang lanjut ke Pak Rizky, teknik sepeda motor. Pak Rizky, tadi kan sudah tanya sedikit tentang pengertian dari teknik sepeda motor. Nah, sekarang mungkin dilanjut ke ini Pak, tujuan kompetensi. Tujuan kompetensi yang akan diperoleh, akan dicapai di teknik sepeda motor itu apa sih Pak? Next slide, yang ini, next slide. Next slide. Ini sedikit saya jelaskan nanti ya untuk kompetensi yang dicapai nanti ya untuk di TBSM tadi. Secara keseluruhan mirip dengan TKR, cuma di sini pengkhususannya ke bidang mekanikal sepeda motor ya atau sepeda roda 2. Nah, untuk kompetensi ini nanti kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor ini nanti menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan ya yang dikelola badan atau instansi perusahaan jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Samsul kan tadi mengarah ke kendaraan ringan dan juga diesel. Kalau di TBSM nanti mengerucut ke sepeda motor roda 2 atau sekarang ada roda 3. Nah, itu mekanikalnya sama Bapak. Nah, jadi nanti kita lebih spesifik istilahnya mempelajari sepeda motor yang istilahnya dari ukuran lebih kecil. Cuma untuk TBSM ini
nilai produksi, terus dari segi kepemilikan lebih banyak. Soalnya sekarang rata-rata di rumah aja pasti lebih jadi satu sepeda motor. Nah, jadi prospeknya juga nggak kalah dengan TKRU tadi, karena memang setiap bulan, ya kan, dalam istilahnya setiap bulan itu pasti ada produk-produk baru. Nah, sekarang kita kan pasti sering jumpai di dealer 3 bulan sekali pasti ganti model kan, dengan fitur-fitur tambahan seperti itu. Jadi kita nanti di sini akan mencetak istilahnya mekanik-mekanik di samping handal dan juga update teknologi, Bapak. Jadi biar nggak ketinggalan dengan masa sepeda motor baru sudah keluar mekaniknya belum siap. Di TBSM Nusa ini kita selalu update dan update seperti itu, Bapak. Menarik sekali. Berarti nanti ada kompetensi yaitu update itu tadi Pak ya. Pastinya itu. Nah, lanjut Pak ke kompetensi keahlian yang diajarkan ini ada banyak sekali ini sepertinya saya lihat ini Pak. Kompetensi yang diajarkan nanti ini seperti apa Pak? Ya ini bisa next ya di kompetensi ya. Jadi yang dipelajari ini kan kompetensi keahlian yang di jurusan. Untuk yang umum sama seperti jurusan-jurusan yang lain. Yang di sini khusus untuk keahlian yang diajarkan di jurusan TBSM. Untuk kelas 1 nanti akan ada, atau kelas 10 ya, ada teknologi dasar otomotif, yaitu siswa dibekali dasar-dasar pengetahuan tentang otomotif, Bapak. Ya, jadi mulai dari proses langkah kerja, komponen, ya yang berhubungan dengan dasar-dasar teknik mesin otomotif. Nah, di samping itu juga ditunjang dengan pekerjaan dasar teknik otomotif. Pekerjaan ini nanti yang akan diajarkan adalah teknik penggunaan alat, identifikasi alat, ya, fungsi-fungsi dari alat yang ada dan untuk pekerjaan apa saja gitu. Terus yang ketiga di situ ada gambar teknik otomotif. Di samping kita nanti harus bisa mekanikal, perencanaan, misal di gambar teknik perencanaan sistem wiring sepeda motor. Siswa-siswa ini harus tahu dasar dan juga bisa. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya kita belajar ada komponen dibongkar pasang, tapi perencanaannya harus ada. Salah satunya untuk terapannya adalah penggambaran seperti wiring diagram. Nanti menginjak di kelas 2, itu mulai diajarkan perawatan mesin sepeda motor. Nah, perawatan mesin sepeda motor ini mulai dari tune up, perbaikan sistem injeksi yang sekarang ini sudah berkembang dan banyak digunakan ya. Gitu. Terus kalau di merek-merek kita mengenal seperti istilah PGM-FI, ya kan? Terus istilah YMZ, itu yang digunakan oleh pabrikan Honda dan juga Yamaha yang banyak di pasaran. Tentunya tetap dalam kondisi up to date Pak ya? Pastinya. Pastinya. Ya. Menarik sekali. Terus untuk yang lanjutnya ada kelistrikan sepeda motor, ya, juga sasis. Nah, di samping itu juga ada pembekalan yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi anak-anak ini nanti akan diajari bagaimana menjual suatu produk, ya, dan juga diajari kewirausahaan. Ini nanti soalnya outputnya nanti di samping nanti anak-anak bekerja menjadi seorang karyawan, pegawai atau mekanik yang ikut di instansi atau di perusahaan-perusahaan, tapi juga diarahkan menjadi seorang entrepreneur, Bapak. Jadi tidak mencari kerja, akan tetapi menciptakan tata pengelolaan bengkel, ya kan, pengaturan bengkel sampai marketing penawaran produk akan diajarkan di pengelolaan bengkel sepeda motor seperti itu, Bapak. Seperti itu Pak ya. Berarti ada teknik bisnis juga, ada teknik wirausaha juga di sini. Oke, menarik. Nah, bagi Anda sekalian, berarti nanti kalian juga akan diajarkan untuk berwirausaha di teknik sepeda motor ya. Oh, TBM Pak ya. Teknik bisnis sepeda motor. Oh, ada teknik bisnis sepeda motor. Nah, lanjut Pak. Kompetensi produktif yang dimiliki tamatan kompetensi. Ini seperti apa kira-kira? Ini saya baca juga sepertinya menarik sekali Pak. Ya, kompetensi produknya yang dimiliki tamatan nanti ya, otomatis mereka akan ahli. Ya, mulai dari bidang perawatan dan perbaikan mesin, kelistrikan dan juga sasis. Dan yang paling penting, yang paling istilahnya apa ya, unggulan ya, soalnya banyak-banyak lulusan yang sudah punya bengkel sendiri.
yaitu di poin 4 yaitu ahli dalam administrasi dan tata kelola bengkel sepeda motor. Ya, nanti di belakang ada slide di mana sih lulusan TBSM Nusa, ya kan, sudah bekerja dan juga ada yang sudah berwirausaha. Seperti itu dengan teknik pengajaran. Nah, kita nanti mengajarkan bukan hanya di sekolah dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, akan tetapi kita berkolaborasi nanti Bapak. Kita nanti akan berkolaborasi dengan industri. Tidak mungkin di sini ya, mungkin teman-teman kalian yang ada di sekolah lain pasti bisa dilihat. Ya, tidak banyak sekolah yang melakukan sistem pembelajaran ganda. Kan biasanya kalau sekolah yang ngajar gurunya sendiri gitu ya di dalam sekolah. Tapi kita nanti akan mendatangkan teknisi-teknisi atau mekanik-mekanik ahli. Ya, di sini kita sudah bekerja sama dengan beberapa bengkel resmi dan setiap bulan juga kita mendatangkan ada kegiatan bersama, Bapak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi anak-anak bisa langsung belajar. Istilahnya kalau kita membuat istilah belajar pada ahlinya ahli. Seperti itu. Ahlinya ahli siapa? Iya, yang langsung praktisi. Praktisi dan anak-anak berkolaborasi mengerjakan langsung di situ. Nah, jadi istilahnya ya anak-anak nanti yang menilai bukan Bapak Ibu guru lagi. Akan tetapi yang menilai adalah konsumen yang mempunyai sepeda motor yang melakukan perbaikan pada kami. Jadi kan nggak ada istilahnya nilai, pokoknya puas atau tidak. Nah, seperti itu. Berarti nanti langsung bersentuhan dengan konsumen ini Pak ya, langsung diajarkan berkomunikasi dan berhubungan dengan konsumen gitu ya. Iya betul. Menarik sekali. Nah, untuk Anda sekalian yang ada di rumah, teknik bisnis sepeda motor, silakan dicermati dulu apa yang disampaikan karena nanti ada kuis. Nah, ini hadiahnya sudah ada di depan kita. Silakan dicermati dulu. Kalau ada yang berkenaan dengan materi yang hari ini kita sampaikan, silakan di screenshot. Nanti pertanyaannya akan berkenaan dengan materi, berkenaan dengan bapak-bapak yang ada di depan ini. Oke, begitu? Nah, ini Pak, kira-kira kalau dibayangkan saja kan belum enak Pak, kalau belum dilihat ruang bengkel. Nah, ruang bengkel yang ada di DSM itu, nah itu loh Pak, dijelaskan aja Pak. Ya, kalau bengkel bisa dilihat di slide kalian ya, itu adalah bengkel untuk kita merujuk pada standarisasi Honda Bapak. Jadi kalau kalian pernah ke Ahas ya atau bengkel-bengkel resminya Honda, kurang lebih hampir sama seperti bengkel yang dipunyai oleh TBSM Nusa. Nah, karena memang kita standarisasi sana. Terus kegiatan praktek juga seperti ini ya, kegiatan praktek di bengkel kita ya. Jadi langsung menggunakan unit sepeda motor. Seperti itu, Bapak. Karena apa? Memang nanti yang istilahnya nanti yang bersentuhan dengan kita adalah ya memang sepeda motor, bukan istilahnya apa namanya? Trainer atau apa. Nah, terus di slide berikutnya ini adalah guru tamu industri yang tadi sempat saya istilahnya sampaikan ya. Jadi kegiatan ini nanti kita mengundang guru tamu industri yang notabene ya memang seorang mekanik. Nah, ini kebetulan di gambar ini bisa saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah salah satu owner dari Ahas terbesar di Malang Raya. Ya, ini menyematkan istilahnya memberi wawasan pada siswa kita langsung. Jadi diajarkan apa sih yang ada di industri, apa yang dikerjakan langsung ke anak-anak. Jadi yang tadi saya singgung ahlinya ahli, ya kita bawa ke sekolah Bapak. Jadi langsung anak-anak belajar pada ahlinya seperti itu. Langsung pada praktisinya sekalian Pak ya. Menarik. Nah, ini saya lihat di slide sebelumnya, ini ada Putri Pak. Putri tapi pegang kunci. Ini apakah ada kekhususan sendiri di program teknik sepeda motor ini untuk siswi Putri Pak? Ya, jadi di sini siswa putra dan juga putri di sini juga istilahnya sama beberapa kali tambahan Bapak. Karena memang banyak dicari gitu loh. Putri malah banyak dicari memang. Waduh, ini nah, jabatan istilahnya kalau kita di bengkel pasti cari, Pak, untuk apa? Nah, itu nanti biasanya duduki jabatannya sebagai Frondex. Nah, itu yang apa? Frondex. Frondex. Apa itu Pak? Bahasa mudah. Frondex seperti ini istilahnya nanti sebagai
sebagai penyedia spare part, Penyedia sama spare part konsultan. sama konsultan. Wah, Iya. langsung tinggi Pak ya jabatan Iya. konsultan sekalian. Menarik. Nah, Pak, ini kalau berbicara lulusan TBSM Nusa ini sudah seperti apa Pak lulusan kita ini? Ya, untuk lulusan TBSM sendiri ya, di situ ada salah satu foto siswa kita, tamatan kita yang sudah bekerja di Honda dan juga Yamaha. Dan itu foto yang atas itu ada di MPM Motor, itu training sana, dan penempatan kerjanya kemarin di NSS sama terus di mana Putrajaya kemarin. Terus yang kedua di Yamaha ada ikut GIM Yamaha Indonesia Motor. Itu penempatannya di DDS 2 Bandung. Nah, itu siswa kita yang sampai sekarang masih aktif menjadi mekanik. Dan beberapa ada cuma memang istilahnya foto mau saya sampaikan terlalu banyak. Yang jelas lulusan TBSM ini banyak terserap di bengkel-bengkel resminya. Notabene bengkel siapa sih yang nggak kenal Honda? Siapa sih yang nggak kenal Yamaha? Dan siswa kita banyak terserap di sana, Pak. Seperti itu. Menarik sekali. Nah, lulusan kita kan sudah banyak yang di bengkel-bengkel besar Pak ini. Nah, berarti kan termasuk prestasi. Nah, ada nggak Pak prestasi lain selain itu tadi Pak? Untuk prestasi lain di jalur akademik juga ada. Kita kan sering ikut lomba kompetensi siswa juga. Ya, LKS, lomba kompetensi siswa. Kemarin di Wilker 2 kita mampu bersaing. Istilahnya di Wilker yang notabene itu ada 7 kabupaten kota di Jawa Timur bersaing di situ dengan jumlah siswa lebih dari 50. Nah, ini jumlah peserta terbanyak di LKS karena memang kompetitornya sangat banyak. Kompetitornya banyak. Banyak dan semuanya juga sekolah besar. 50 peserta dari seluruh 7 kabupaten kota Bapak yang ada di Jawa Timur. Nah, yang notabene yang ikut di sini semua sekolah besar dan kita mampu bersaing, kita mampu masuk di 10 besar. Yang notabene bersaing kita itu semua dari sekolah yang besar, sekolah industri, dan kita mampu di 8 besar di situ. 10 besar tadi. Dan siswa kita memang ya diakui. Terus ada lagi kemarin kita yang tahun kemarin kita juga ikuti lomba keterampilan siswa di tingkat kabupaten. Ini juga sama 8 peserta besar juga Bapak, yang satu istilahnya ya pasti terkenal kalau saya sebutkan ya nggak mungkin ya. Tapi kita mampu di urutan kedua. Urutan kedua Pak? Iya. Luar biasa. Dan sangat mendapat apresiasi dari sekolah-sekolah dan membawa nama SMK Nusa tentunya di TBSM mampu bersaing dan berada di papan atas sekolah di Malang Raya. Seperti itu. Langsung saja Pak, kita tembak ke keunggulannya apa sih Pak kalau masuk TBSM Nusa ini Pak? Ya, keunggulannya yang satu peralatannya, kita punya peralatan yang lengkap Pak. Ya, peralatannya sudah lengkap. Terus sistem pembelajaran tadi saya singgung lagi, yaitu sistem pembelajaran langsung berkolaborasi dengan bengkel resmi. Dalam ini kita didukung oleh AAS, bengkel resmi Honda. Ya. Terus untuk melaksanakan uji istilahnya sertifikasi tadi sama seperti di TKR. Ini cuma sedikit saya tambahkan, yaitu uji kompetensi LSP, ya. Terus yang kayak istilahnya PKL kita juga dapat juga. Uji level kita juga dapat, uji kompetensi kita juga dapat, dan juga mengikuti uji kompetensi LSPP 2 Jatim seperti itu. Wah, ini juga saya baca Pak, saya dapat info ini. AHAS ini seringkali melakukan servis rutin di sini. Ini bagaimana Pak? Iya, ini bagian bentuk dari kerjasama industri kita Bapak. Ya di situ jurusan TBSM Nusa telah menjalin kerjasama. Ya, itu salah satu foto kita dengan Asasia Group dan juga MP Motor. Kita disupport juga dari sana untuk display. Nah, ini kegiatan ini rutin kita lakukan, bukan hanya di sekolah sebenarnya, tapi juga di luar, di area Ponjokusumo. Nah, ini kita melakukan service visit rutin bulanan di halaman depan sekolah seperti itu. Terus ini juga kita ini salah satu di luar, kita di daerah lain kunci sebenarnya kemarin sebelum adanya
apa namanya ini kayak PPKM ini PPKM? pembatasan. Pembatasan. Sebenarnya jadwal kita setiap desa kita ada. Setiap desa pasti Iya. ada jadwalnya. Oh, Pasti ada, cuma karena memang ada pembatasan kita apa istilah tunda dulu. kita tunda dulu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa cukup. Saatnya kita perkenalan untuk tenaga pengajar yang ada di teknik kendaraan ringan. Bisa ditampilkan slide yang kendaraan ringan dulu, Pak. Ya itu di situ saya sendiri ya. Di sini sebagai kepala kompetensi keahlian. Ya, di sini nanti kita juga teman Pak Dedi. Ya, terus ada Pak Wahyu. Pak Dedi tadi ngajar kelistrikan motor, terus Pak Wahyu ngajar chassis, gambar teknik. Terus ada Pak Henry nanti yang ngajar kelistrikan sama PKK. Pak Supri, PKK juga, nanti juga dengan guru motor atau engine. Terus ada Pak Hadi nanti di PKK dan juga PSSM atau sasis sepeda motor. Seperti itu, Pak. Nah ini Pak, ada foto dari jurusan apa Pak ini Pak? Ya, ini moto kita. Kenapa kok satu hati siap kerja? Karena kita di sini nanti bekerja harus dengan hati. Ya kan? Karena apa? Hati ini untuk merasakan, Pak. Dan kita nanti menciptakan lulusan-lulusan yang siap kerja. Jadi kita menyamakan perasaan hati untuk siap bekerja setelah lulus di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, terima kasih. Barangkali bisa ditampilkan di slide-nya Abah Samsul yang untuk perkenalan. Oh tidak ada. Oke, terima kasih. Nanti bisa kenalan lebih lanjut saja. Nah, sekarang saatnya kuis. Ini silahkan. Oke. Nah, yang dari program KON, coba angkat tangan yang dari program KON. Putri-putri. Nah, itu. Vita Nur Anggra ini. Nah, barangkali Bapak mau menyumbangkan pertanyaan, dipersilakan. Mikrofon, ya. Untuk Vita, mikrofonnya mohon diaktifkan. Nah, halo, say hello. Halo. Oke. Halo, Pak. Monggo, Bapak. Ini program KON ini, Bapak. Halo, Pak. Terima kasih. Nanti ada hadiah ya, ada door prize yang menarik. Nah, sulit pertanyaannya, tadi sudah saya sampaikan, mengulang lagi. Apa singkatan dari KON? Apa singkatan dari KON? Hayu lu. Lali, Pak. Loh, kok lupa? Ayo, yang ikut program KON, ada berapa Pak Imran? Ada 15 anak ya? 17. Kita sapa yang lain lagi yang masih ingat. Siapa ini? Saya Pak. Loh, Putri. Oh, nah yang laki-laki khusus nanti ada pertanyaan sendiri. Oh, Putri, Pak. Putri. Ya, Pak, maaf, Pak. Nanti yang putra ada sendiri ya. KON, singkatan dari apa? KON. K-nya apa? O-nya apa? N-nya apa? Ini Alvina. Oh, sis. Oh iya, salah tadi. Amalia Savitri. Nah, lambaikan tangan. Nusa. Bisa diulangi? Kartini Otomotif Nusa. Oke, betul sekali. Luar biasa. Ya. Alvina kelas apa? Kenapa buatan jelas? Siapa tadi? Amalia Savitri kelas apa? TKR KON. TKR KON. Oke, nanti wali kelasnya Nanti hadiahnya bisa diambil di wali kelas saja. Oke. Kita siapkan di bengkel TKR ya. Di bengkel kita nanti Saya ke bengkel ada. ambil hadiah. Oke. Pak, ini kalau satu kurang ini, Pak. Kita ambil satu lagi, Pak. Sikon. Bisa ditampilkan lagi untuk putri-putrinya?
Ayo putrinya silakan hadir. Kameranya. Ya, ya, Putus-putus. Putri, kameranya. Yang mana? Devia? Deviati Amanda. Halo Devi, mikrofonnya diaktifkan. Halo, Halo. Devi rumahnya di mana? di Karanganyar. Karanganyar, oke. Devi, saya mau tanya ini kira-kira. Boleh? Boleh. Boleh. Sedang ke TKR temenan di sana. Devi, bisa ditampilkan mukanya full? Bisa. Kenapa ini? Nah, lurus aja, lurus. Nah, ya, nah. Anu Pak, sama Dan- nih PC Pak. Miring-miring Pak. Nah, tapi kira-kira ini yang disebutkan Pak Abah Samsul, malah tak sebutkan. Nah, diulangi. Coba sebutkan siapa kepala prodi dari program teknik kendaraan ringan. Siapa? Bapak Namanya siapa? Samsul hasil Loh, kalau Abah Samsul kan saya sudah menyebutkan. Nah, coba disebutkan nama lengkapnya. lupa Pak. Lupa, aduh. Kok lupa ini? Ngeten mawon, Pak. Lapo lupa lu. Bapak diberi tahu, Bapak. Ya, saya ulangi lagi. Nama lengkap saya Samsul Arif, sarjana teknik. Saya lahir di Malang 29 September 1971. Alamat di Jalan Raya Ahmad Yani, Pagelaran, Wajah. Gondalegi. Oh, ngundang lagi. Oke. Ada yang rumahnya Gondalegi, Wajah, ya dekat ya. Ada yang Duren, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, coba diulangi lagi tadi. Nama lengkapnya siapa? Bapak Samsul Udin. Samsul siapa? Pak Samsul siapa? Pak Samsul siapa? Nggak ingat Pak. Dua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya wes, kita kasih aja dulu satu. Devianti nanti diambil di wali kelas, nggih? Hadiahnya. Ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, Ini untuk dia Pak. program TSM, Pak, monggo. Kontak Oh, satu lagi. Boleh, Satu yang lagi. putra, yang putra. Satu lagi untuk putra. Ya, untuk kelas putra. Gampang nggak sulit-sulit kok. Ya. Apa singkatan dari TKRO? Ada hadiahnya lagi. Ini nih yang angkat tangan ini. Ada hadiahnya lagi. Abid. Saya Pak. Nah itu Pak, tengah. Nah, Nah. Oh, tapi itu SM yang cari yang TKR. Yang TKR? Ini Pak, saya Pak. Nah itu. Aris. Ya. Oh ya. Ya. Ini hadiahnya ini. Iya. Yang mana Pak? Mana? Apa singkatan dari TKRO? Teknik kendaraan ringan otomotif. Bagus. Beri aplaus yang meriah. Beri aplaus, beri Oplosan. semangat aplausnya. Wow. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah luar biasa. Aris. Saman kelas apa, Aris? TKR 1. Wali kelasnya siapa? Pak Mudi. Pak Mudi. Ya. Nah, nanti diambil di Pak Mudi ya. Mudi. Sudah Yang kita kon tadi siapkan. wali kelasnya Bu Marisa ya? Ya, Bu Marisa diambil di Bu Marisa. Nah, oke. Oh, Bu Aam. Ya. Oke, sekarang masih mau satu lagi di TKR apa TBSM, Pak? TBSM, oke, lanjut ke TBSM. Barangkali Pak Rizky, monggo Pak Rizky. Ya, tolong untuk yang TBSM atau yang kameranya masih tertutup bisa diaktifkan. Ayo on untuk TBSM. Untuk TBSM, saya minta kameranya diaktifkan. Kandi. Ya.
Oke, di sini nanti Pak Ruki saya Siap. akan istilahnya membagikan ada 5 door prize ya. Ini 5 door prize. cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan. Ya. Satu, di sini ada TSBM yang putri nggak? Ada berapa putrinya? TSM Putri ada? Ada nggak? Gak ada, Pak. Nggak ada. Gue lagi-lagi semua, enak. Jadi kan biasanya ladies first, jadi langsung kalau lagi-lagi bisa cepat mainnya. Oke. Ya, Pak. Langsung. Ini nanti cepet-cepetan ya, nanti yang menentukan istilahnya nanti yang menentukan Pak Ruki ya. Nanti bisa siapa salah satu ini untuk yang jawab ya Pak Ruki ya. Siap ya. Oke. Yang pertama TBSM tadi ya, singkatan dari apa? Ayo, ini bisa Abid. mungkin. Abid. Pak. Saya TKR, Pak. Saya jawab. Saya TKR. Sepeda motor. Diulangi, Bet. Teknik bisnis sepeda motor. Kok ngefek kan, Oke, Mas? bagus. Ya, benar. Bagus. Tapi suaranya lucu. Suaranya kayak robot. Teknik bisnis sepeda motor pilepak. Iya, Bet. Oke, cukup. Oke, Terima Pak. kasih. Ini dari kelas. Dari ya. kelas TKR, TSM berapa, Bet? TSM berapa? TSM 4, TSM 4, Oke, Pak. TSM 4. Nanti siapkan hadiahnya hadiahnya bisa satu, diambil TSM di Wali 4. Gugus ya. Emput. Terus yang kedua. Perbedaan TBSM dengan TKR. Ayo. Ini ada yang dua. Denny Pratama ini, Pak. Masing-masing, Denny Pak. Pratama dari TSM 3 ini. Tuh, kok ngalih nama? Ya wes, Iqbal. Pak. Ya, siap. Bedanya itu kalau TKR mobil, kalau TBSM sepeda motor. Oke. Boleh, Nah, oke. bisa. Berarti beda ya, Bet? Oke, Dari bagus. kelas? Kita siapkan. Kelas berapa, Bet? 10 berapa? TBS berapa? Ngelek, Pak. TSM berapa, Bet? Towernya kobong. Ya, nanti diambil di Wali Gugusnya. Oke. Oke, tinggal 3 Pak ya. Siapkan. Tinggal 3. Satu lagi mohon Bapak karena ini waktunya sudah mepet. Satu Oke. lagi. Oke, untuk kegiatan yang sering dilakukan TBSM tiap bulan. Nah, kegiatan apa itu? Oh, banyak sekali tadi, Pak ya. Ya, yang tiap bulan rutin dengan bengkel resmi. Oh, siap. Abi Ariano. Hei. Yang tadi. Nah ini, mana tadi? Abi Ariano. Angkat tangan. Angkat tangan Abi Ariano. Oh, Rizky, ya wes, Rizky Ramadhani. Tiap Mana bulan, Pak, servis motor. Servis motor? Sepeda motor. Nama acara nama kegiatannya? Servis Servis motor. apa? Visit. Apa? Servis. Sudah benar Pak kegiatannya, tapi istilahnya yang belum ini. Yang lain. Yang lain? Yang ini tadi nggak apa-apa Pak, dikasih hadiah juga Pak. Oke, boleh. Yang bisa melengkapi. Saya Pak. Mana ini? Mana? Si. Kenapa? Ganti oli setiap bulan. Ganti oli setiap bulan, Pak. Bukan, Pak, bukan. Tadi sudah disebutkan servis fee sepeda motor. Servis. Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, wes. Coba itu, Pak. Servis. Kelistrikan, Pak. Kelistrikan. Bukan, Pak. Bukan kelistrikan. Salah ya? Bukan. Tadi dikasih clue. Servis fee. Titik. Fiction, Pak. Ya. Iqbal mana, wes? Yo. Fisika. Oh, salah, Pak ya? Bukan fisika. Kok servis fisika? Bukan. Yang di sini boleh. Yang di sini ada. Ayo dong kawan, bantulah. Ayo apa? Kapan? Bisa maju. Satu penutup. Servis fee. Satu. Fee.
Fis apa ya? Yang di sini langsung bisa diambil hadiahnya. Ayo bisa ke depan biar habis hadiahnya. Fis. Ayo ya ke depan Pak. Ayo ke depan ke depan. Angkat tangan langsung ke depan. Atau ditunjuk saja. Aku jawab pikir. Nah, yuk. Ini sini ke depan sini ke depan sini. Ayo. Tak apa-apa, ayo gini. Ya, ayo. Lewat situ. Sama satu lagi. Sampean maju juga? Iya, maju juga enggak apa-apa. Nah. Segera. Ini sisa 2 hadiahnya. Sini ya, Pak. Sini. Nah. Towernya sudah servis. Iya. Jauh diganti sing asli. Perkenalan dulu, namanya siapa? Ahmad Ruli. Ahmad Nurili. Rul, kalau tiap bulan tadi apa Rul jadwalnya? Sini. Nah. Rul, langsung diambil Rul. Pak Rizky. Nah, sampean tak kasih pertanyaan juga, kan sudah maju. Oh siap, langsung dikasih. Nah. Bapaknya apa, Pak? Dari TKRU kan sudah. Nah, kalau TKR, oh iya, mohon maaf TBSM. Iya, kayak luka. Kalau apa namanya? Yang tadi? Oh, ganti saja pertanyaan. Saya sudah lupa ini. Nah, sampean rumahnya di mana dulu? Perkenalan dulu, terus asalnya. Kenalkan, nama saya Tio, rumah saya di Baca. Rasa bersalah kan ya, sing tenang. Gopo ya, Pak. Kenalkan, rumah saya Jangan deg. BSF. Kualitasnya siapa? Yuk. Sopo pianuan apa nek? Kuisnya nanti saya beri pertanyaan, sebutkan nama wali kelas kamu. Itu gimana? Ya wes, kita kasih hadiah partisipan aja Pak, satu langsung duduk. Nah ini bisa diambil. Nah oke, terima kasih. Baik, kita akhiri. Sekian dari kami, Pak Rizky dan Abah Samsul. Saya sendiri Ahmad Nuruhi. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.